Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Syakira Azhara Jana Putri dengan NIM 2110801038. Saya berasal dari Prodi Psikologi kelas A tahun 2021 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mengulas kembali pembelajaran tentang iman kepada Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nurdin Zuhdi di pertemuan kelima kemarin, pembelajaran tentang iman kepada Allah. Nah, referensi yang saya ambil yakni dari YouTube Bapak Nurdin Zuhdi itu sendiri dan juga dari detik.com. Baiklah, kita memasuki pada pembelajaran yakni iman kepada Allah. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu iman kepada Allah, ada baiknya kita mengetahui apa itu iman. Nah, iman itu sendiri memiliki pengertian dari dua sudut pandang, dari sudut bahasa dan istilah. Nah, iman dari sudut bahasa yakni tasdik atau membenarkan, yakni mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, maksud dalam mengucapkan dengan lisan yakni seperti contoh, saya beriman kepada Allah. Nah, itu adalah ucapan atau mengucapkan dengan lisan tentang apa itu iman. Nah, selanjutnya membenarkan dalam hati. Maksudnya ya ini adalah kita memang benar-benar beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar mengucapkan atau sekedar keluar dari lisan, tapi memang kita benarkan dalam hati bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya mengamalkan dengan perbuatan. Maksudnya ya ini kita memang membenarkan dan mengucapkan secara lisan bahwa kita ini ialah orang yang beriman kepada Allah, dan kita melakukan apa itu yang dinamakan iman, yakni seperti mempercayai takdir Allah dan mempercayai pada kuasa-kuasa Allah. Begitu. Yang selanjutnya ialah pengertian iman secara istilah. Iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun dan berdampak pada pandangan hidup. Maksud pengertian iman secara istilah ini ialah kita benar-benar harus meyakini dan tidak ragu atas keimanan kita sendiri kepada Allah. Dan maksud dari berdampak pada pandangan hidup, yakni ketika kita beriman, kita akan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud iman secara istilah. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berarti, katakanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman yakni engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada apa yang menjadi takdir yang baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah yakni pembenaran dengan penuh keyakinan dari dasar hati tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah maupun Rasul-Rasul Allah. Sebab itu, iman bukan hanya dipercayai atau diucapkan, melainkan juga untuk menyatu dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Mengenai iman, ada manfaat dari kita sebagai umat muslim atau orang yang beriman kepada Allah, yakni salah satunya ialah dapat menimbulkan ketenangan jiwa, timbulnya jiwa keberanian untuk membela kebenaran, dan terbukanya keberkahan di langit dan di bumi. Itu adalah salah satu manfaat dari kita beriman kepada Allah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai iman kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Selain itu,
Arti tauhid juga bisa dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah adalah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, atau termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasul-rasul Allah. Salah satu dalil dari tauhid yakni Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi intinya, tauhid ialah meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, dan harus dihayati baik dalam niat, amal maupun maksud dan tujuannya. Selanjutnya pembahasan mengenai macam-macam sikap tauhid. Yang pertama ada tauhid zat. Maksudnya yakni meyakini bahwa zat Allah itu esa dan tidak berbilang. Yang kedua yakni tauhid sifat, yakni meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupai sifat Allah. Yang ketiga yakni tauhid wujud, meyakini bahwa hanya Allah yang wajib ada. Adanya Allah tidak membutuhkan kepada yang menciptakannya. Keempat, tauhid afal, yakni meyakini bahwa Allah sendiri yang mencipta dan memelihara alam semesta. Yang kelima, tauhid ibadah, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak dipuja dan dipuji. Selanjutnya, tauhid qasdi, yakni meyakini bahwa hanya kepada Allah segala amal itu ditujukan. Selanjutnya yakni tauhid tasyri', yakni meyakini bahwa hanya Allah pembuat peraturan atau hukum yang paling sempurna bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, inti dari pembahasan iman dan tauhid ini ialah iman dan tauhid sama-sama pentingnya bagi dasar pedoman bagi hidup kita sebagai umat muslim. Karena keyakinan kepada Allah yang Maha Esa merupakan titik pusat keimanan. Nah, karena itu kita wajib beriman dan mempercayai bahwa kita beriman kepada Allah bukan hanya secara lisan, tapi juga mengamalkannya dalam perbuatan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila memiliki banyak kurang kata atau kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.